Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab 40 hadis seputar kesucian hati atau tazkiyatun nufus. Kita telah sampai pada hadis pembahasan yang ke-15. Syukur kunci kebahagiaan. An Suhaibin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Suhaib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua perkaranya, semua urusannya baik, dan tidaklah hal itu selain pada orang yang beriman saja. Yani ini hanya untuk orang yang beriman saja, selainnya tidak. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kebaikan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia mendapatkan kesusahan, musibah, dia sabar, dan itu pun baik baginya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup orang yang beriman itu apa? Indah. Karena orang-orang yang beriman bisa menghadapi liku-liku dalam kehidupan ini dengan dua kunci kebahagiaan. Manakala dua kunci kebahagiaan ini ada pada seorang, maka dia akan bahagia, tenang, tidak stres, tidak galau, tidak bunuh diri. Yang pertama yaitu syukur, ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat, kesenangan-kesenangan. Yang kedua, kunci yang kedua adalah sabar, ketika mendapatkan ujian, musibah yang tidak dia senangi. Maka kunci kebahagiaan dalam hidup ini ada dua. Yang pertama adalah syukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan yang kedua adalah sabar ketika mendapatkan musibah dan ujian. Pada pembahasan ini kita akan bahas yang nomor satu dulu, yaitu syukur. Adapun sabar nanti pada pembahasan berikutnya, hadis yang ke-16. Syukur ayyuhal ikhwah diwujudkan dengan tiga hal. Yang pertama, syukur dengan hati, dan yang kedua syukur dengan lisan, dan yang ketiga syukur dengan anggota badan.
Tidak disebut syukur kecuali apabila 3 hal ini terpenuhi. Yang pertama apa? Syukur dengan hati. Apa maksudnya? Yaitu kita meyakini bahwasanya tidak ada nikmat yang kita peroleh kecuali datangnya dari Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu dari Allah saja. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita. Oleh karenanya jangan sekali-kali menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini karena kehebatan saya, oh ini karena kejeniusan saya, oh ini karena manajemen saya, ini adalah karena tim saya. Ya, hati-hati dari ucapan ini. Dahulu Qarun dihancurkan oleh Allah SWT, ditenggelamkan oleh Allah SWT karena dia kufur nikmat. Tatkala dia menyandarkan nikmat-nikmat kepada dirinya, bukan kepada Allah SWT. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Harta-harta dan kekayaan yang aku miliki ini karena kepintaran saya. Dia lupa bahwa nikmat tersebut, harta tersebut, kekayaan tersebut hanyalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ya, syukur itu diwujudkan dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berhak untuk kita puji, sebab Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak bakalan sanggup untuk menghitungnya. Makanya dalam banyak kesempatan kita dianjurkan untuk memuji Allah SWT, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Habis makan, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Habis bersin, alhamdulillah. Ya, karena itu salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk syukur kita kepada Allah SWT, kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kalau ada orang yang telah berbuat baik kepada kita, jangan lupa untuk mengatakan kepadanya, jazakallahu khair, semoga Allah membalas kebaikan untukmu, ya, terima kasih dan lain sebagainya. Karena itu salah satu wujud apa? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Yang ketiga, syukur diwujudkan dengan anggota badan. Apa maksudnya syukur dengan anggota badan? Yakni kita gunakan, kita manfaatkan nikmat-nikmat yang telah dititipkan kepada kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi kesehatan, kita gunakan kesehatan kita, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi harta, kita belanjakan harta kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi ilmu, kita amalkan dan kita dakwahkan, ya, untuk kebaikan. Ini adalah sebagai wujud bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru membuat kita lupa, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita terjatuh pada hal yang demikian, ketika kita mendapatkan nikmat tapi malah kita lalai jauh dari Allah SWT, ya, berarti kita telah, ya, mendapatkan, ya, petaka, musibah. Dahulu dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu taala, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka. Maka waspada
dari ketika kita mendapatkan nikmat tapi kita malah apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum mapan hidupnya, rizkinya, ekonominya mapan, dia rajin sholat, rajin ibadah. Ketika malah mendapatkan rizki, pekerjaan yang mapan, dia malah tidak pernah pergi ke masjid. Dia malah tidak pernah ke majelis ilmu. Hati-hati dari perbuatan seperti ini. Dan ini banyak orang-orang seperti ini. Di mana dahulu ketika dia belum mendapatkan nikmat, dia begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mendapatkan nikmat, dia malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kufur nikmat. Kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan syukur ayyuhal ihwah, hukumnya wajib. Wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan haram bagi kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya bersyukur itu wajib, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Siapa yang mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kepadanya. Terus kata Allah, washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Ini perintah. Dan kaidah dalam usul fikih, al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal sebuah perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Berarti bersyukur hukumnya wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, jangan kalian kufur kepadaku, mengkufuri nikmat-nikmatku, menisbatkan nikmat-nikmat tersebut kepada selainku. Ini larangan, dan hukum asal larangan adalah haram. Maka haram bagi kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ayyuhal ihwah memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan syukur, orang yang bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Makanya syukur itu disebut oleh para ulama dengan al-hafidh, penjaga. Karena dia menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dicabut, supaya tidak hilang. Justru kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut dari kita satu per satu. Dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, qayyidu an-ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Nikmat-nikmat Allah itu perlu diikat supaya tidak hilang. Dengan cara apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ihwah, Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Bahkan kita tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmatnya. Maka kewajiban bagi kita apa? Merawatnya, menjaganya, mengawalnya. Jangan sampai nikmat-nikmat tersebut dicabut oleh Allah satu persatu. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Seorang penyair mengatakan, jika kamu mendapatkan nikmat, rawatlah nikmat itu baik-baik. Karena dosa-dosa, maksiat-maksiat akan menjadikan hilangnya nikmat Allah satu persatu. Yang kedua, di antara
keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Sebagaimana di dalam hadis, innallaha la yarda anil abdi an ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu ridha jika seorang hamba setelah makan dia memuji Allah SWT, setelah minum dia memuji Allah SWT. Makanya kita dianjurkan setelah makan atau minum mengucapkan apa? Alhamdulillah, sebagai bentuk syukur kita. Karena kita bisa makan, itu nikmat dari Allah. Kita bisa minum, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan, orang tatkala dihidangkan makanan, kemudian dia bisa memakannya, lalu dia bisa mengeluarkannya, berarti telah terkumpul pada dirinya 300 macam nikmat. Ya, cuma kita ini lalai, sering makan sampai kadang kenyang, tapi kita lupa bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian kita. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, di antara ya keutamaan syukur, bahwa syukur adalah akhlaknya para nabi. Ya, para nabi itu adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Daud, ya, dalam surat Saba ayat 13, i'malu ala Dawud syukra, beramalah wahai keluarga Daud, ya, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Daud dan keluarganya, Nabi Sulaiman, ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, ketika pernah beliau sholat malam sampai bengkak kakinya. Nabi SAW sholat malam, padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya, sampai bengkak kakinya karena sholat malamnya panjang, lama. Sampai-sampai istri beliau kasihan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah. Wahai Nabi, engkau sudah diampuni dosa-dosanya, ngapain repot-repot sholat malam sampai bengkak kakinya seperti ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Yani salah satu wujud syukur kita kepada Allah diwujudkan dengan apa? Dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah SWT. Itu wujud syukur kita kepada Allah. Ya. Nah, termasuk karena sekarang di bulan Agustus, bentar lagi 17-an Agustus, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu, kita meyakini bahwa kemerdekaan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada para pahlawan, ya, yang telah berjuang mengorbankan nyawa. Yang ketiga adalah kita gunakan nikmat kemerdekaan sekarang ini untuk apa? Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat kemerdekaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita malah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita merdeka, ya, kita gunakan untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah, untuk ngaji ilmu agama. Jangan sampai nikmat kemerdekaan malah menjadikan kita apa? Maksiat kepada Allah, ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti baru-baru ini, ya, yang tersebar ada larangan untuk jilbab, ya, bagi apa namanya? Ya? Nah, yang bagian bawa bendera itu. Nah, ya, tentu ini salah satu bentuk kufur nikmat kalau memang itu adalah betul-betul dilarang, ya. Karena bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga yang tersebar juga bahwa nanti di KN ada pawang hujan. Ini termasuk kufur nikmat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau, ya, yang baru ramai juga menjadi polemik apa?
ya pemberian undang-undang pemberian kontrasepsi ya, kepada pelajar. Ya, semua ini ayyuhal ikhwah wujud kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah sebuah nikmat. Maka harus kita syukuri dengan kita semakin mendekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah semakin membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin melawan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin ya membuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu kita lakukan berarti kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya, sabar menghadapi ujian adalah pelebur dosa. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kunci kebahagiaan dalam hidup dua, syukur dan sabar. Syukur sudah kita bahas. Sekarang kita bahas kunci yang kedua, yaitu sabar menghadapi ujian. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abu Sa'id yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, dan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Keduanya ini dua sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri ini juga salah satu 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan Abu Hurairah ini juga nomor 1 malahan ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi dua-duanya adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha anhu min khataya. Tiada satupun yang menimpa seorang muslim berupa kelelahan, sakit, gelisah, kesedihan, gangguan, kesusahan, sampai-sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahannya, menghapus dosa-dosanya. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan apa? Sabar tatkala kita mendapatkan ujian dalam hidup. Ya, ujian dalam hidup, di mana sabar dalam menghadapi ujian musibah akan menjadi pelebur dosa-dosa. Ketika kita diberi sakit, ketika kita diberi ujian oleh Allah SWT, ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cinta, mungkin kita diuji oleh Allah SWT dengan seretnya rezeki, dengan adanya masalah dalam rumah tangga dan lain sebagainya, dari berbagai ujian dalam hidup. Ya, semua itu kalau kita hadapi dengan sabar akan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Ya, taib. Jadi hadis ini berkaitan tentang masalah sabar, dan sabar ya sangat penting. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering menyebut kata sabar di dalam Al-Qur'an. Kata Imam Ahmad, Allah menyebut kata sabar dalam Al-Qur'an sebanyak 93 kali. Allah menyebut kata sabar di dalam Al-Qur'an sebanyak 93 kali, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya apa? Sabar. Apa arti sabar? Sabar artinya yaitu menahan ya hati kita, lisan kita, dan anggota badan kita dari ya mengeluh, dari tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, meratapi dan lain sebagainya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu makna sabar. Kita menahan apa? Menahan hati kita. Terkadang kita ketika mendapatkan ujian, hati kita tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian nyalain Allah. Allah enggak adil, Allah zalim.
ya, dan lain sebagainya. Hati-hati. Seperti itu berarti tidak sabar. Demikian juga menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, ya. Demikian juga menahan anggota tubuh kita, seperti ya mungkin melukai dirinya. Kadang ada sebagian orang kalau dapatkan ujian apa? Melukai dirinya. Seperti orang-orang Syiah juga misalkan apa? Ya, melukai kepalanya, melukai ya dadanya sampai berlumuran darah, atau ya ratapan-ratapan lainnya, maka ini termasuk perbuatan yang haram yang menunjukkan bahwa dia tidak sabar. Sabar hukumnya wajib. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat ini penting. Ya, ayat ini perlu kita camkan baik-baik tatkala kita menghadapi omongan orang. Karena kita pasti kadang-kadang itu apa? Kesel juga diomongin orang gitu ya. Ya, yang ini ngomong gini, yang ini kadang-kadang menyakitkan hati kita. Maka hiburlah diri kita dengan ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ucapan-ucapan mereka, dan bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk sabar. Dan sudah pernah kita sebutkan berkali-kali kaidah dalam ilmu tafsir. Perintah Allah kepada nabinya berarti perintah juga untuk umatnya. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, berarti itu adalah perintah untuk umatnya juga. Karena Nabi Muhammad adalah panutan kita, uswah hasanah kita. Ketika Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk Nabi Muhammad, itu bukan khusus untuk beliau saja, tapi mencakup juga untuk kita sebagai umatnya. Sabarlah menghadapi ucapan-ucapan mereka, ya, celotehan-celotehan mereka, omongan-omongan mereka. Begitu juga ayol ikhwah, ini penting. Kadang kita mungkin mendapatkan omongan-omongan orang yang pedas, ya, atau mungkin status-status yang menyakitkan. Nggak usah masukkan di dalam hati. Sabar menghadapi ucapan-ucapan mereka. Kemudian apa? Sibukkan diri kita dengan ibadah. Ya, salatlah, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Yakni sibukkan dengan ibadah. Nggak usah sibuk menanggapi omongan-omongan mereka. Nah, ini penting, terutama di media sosial. Ya, kadang orang sibuk melayani apa? Omongan-omongan orang yang membuli kita, menyakiti kita, akhirnya malah sakit hati. Udah. Kalau kita memang betul-betul tidak bersalah, ya, nggak usah galau. Serahkan semuanya kepada Allah SWT. Sabarlah menghadapi ucapan mereka dan sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah SWT. Waktu kita terlalu mahal jika kita menguras waktu kita untuk melayani omongan-omongan mereka, ya. Dan sabar ayyul ikhwah keutamaannya sangat besar. Di antara keutamaan sabar, pertama, pahalanya tanpa batas. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Makanya dulu pernah kita sampaikan ada 3 amalan yang pahalanya tanpa batas. 1, puasa. 2, sabar. 3, memaafkan orang. Ya, ini 3 amalan yang pahalanya tanpa batas. Yang kedua, di antara keutamaan sabar, Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Bersama di sini maksudnya adalah Allah akan menolong, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi
atas permasalahan-permasalahannya, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin, sabarlah kalian, sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar. Bersama ma'iyah, ini bersama itu ada dua macam. Ada kebersamaan secara umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengawasi, melihat, mendengar. Itu secara umum, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendengar mereka. Ya, mengawasi mereka, melihat mereka. Itu kebersamaan secara umum. Kebersamaan yang kedua, kebersamaan secara khusus. Seperti dalam ayat ini, Allah bersama orang-orang yang sabar, yakni ya menolong mereka. Yang ketiga, di antara keutamaan sabar, orang-orang yang sabar akan dirahmati dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 157, ketika Allah Subhanahu wa taala ya beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Terus kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang sabar, ya, ketika menghadapi ujian itu, bagi mereka sholawat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ayyul ihwah dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Yang pertama apa? Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kita sholat butuh sabar, kita ngaji ilmu butuh sabar, mendidik istri anak butuh sabar. Makanya kata Allah dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah. Karena mendidik keluarga butuh sabar, mendidik anak butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menghadapi, sabar dalam meninggalkan larangan. Terutama kalau udah kecanduan. Orang kecanduan narkoba, orang kecanduan ya rokok, orang kecanduan melihat gambar-gambar yang tidak senonoh misalkan, itu kadang candu. Jadi maksiat itu bikin orang apa? Candu. Maka kita harus sabar melawan hawa nafsu kita. Ya, melawan hawa nafsu, berjuang melawan hawa nafsu kita. Innan nafsala ammaratum bisu, karena hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada kemaksiatan. Ya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi apa? Ujian. Baik ujian ekonomi, ujian rumah tangga, ujian kesehatan, ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cinta, maka hendaknya bagi kita untuk sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155, sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut, panik. Ini ketakutan itu ujian. Ingat pas corona mau keluar aja apa? Takut, panik, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut nggak bisa makan besok, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, minal khauf wal ju', diuji dengan lapar. Ini ujian ekonomi. Ya. Kemudian wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Wal anfus, berkurangnya nyawa. Maksudnya ada orang-orang yang kita cinta meninggal, orang tua kita, istri kita, anak kita, suami kita. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh karenanya ayyul ihwah, hendaknya bagi kita untuk menguatkan kesabaran dalam diri kita. Kita harus yakin bahwa semua yang ada di muka bumi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah takdirkan pasti yang terbaik bagi kita.
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kadang-kadang menurut kita ya sama menurut Allah SWT berbeda. Menurut kita baik padahal menurut Allah tidak baik. Oleh karenanya serahkan semua urusan kita kepada Allah SWT. Yakinlah bahwa apa yang Allah pilihkan itulah yang terbaik. Ya, sering saya ceritakan ada seorang pernah dia mau terbang ya ke bandara, mau naik pesawat. Nyampe di ruang tunggu ternyata ketiduran. Dipanggil-panggil asik dengan ngoroknya, ya, dengan mimpinya, dengan tidurnya. Sampai ditinggal. Bangun-bangun sudah ditinggal, marah-marah. Marah sama pegawainya, marah sama dirinya sendiri. Ternyata nggak lama daripada itu ada kabar bahwa ya pesawat yang akan dia tumpangi tadi kecelakaan, semua penumpangnya mati. Kadang kita seperti orang tadi, marah, mencaci maki, padahal sebenarnya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita, ingin menyelamatkan kita. Kadang kita diuji dengan sakit, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah sayang sama kita. Mungkin kalau kita sehat terus nggak dikasih sakit, kita akan terus dalam kesombongan, dalam kelalaian. Oleh karenanya musibah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita dari kelalaian, untuk menyadarkan kita dari kesombongan. Ya, semuanya ada hikmahnya. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada setelah sholat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyul ihwah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-17. Tenangkan hati dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. An Umar ibnil Khattabi, salah harokatnya ya. An Umar ibnil Khattabi. Yang benar begitu. Dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra tahdu himasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Di waktu pagi burung pergi dalam keadaan perutnya kosong, keroncongan, dan di sore hari pulang dengan perut yang kenyang. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang anjuran tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal adalah ya bertumpunya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai melakukan usaha. Bertumpunya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai melakukan usaha, melakukan sebab. Contoh misalkan dalam hadis ini tawakal dalam masalah apa? Mencari rizki. Maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita optimis
bahwa semua yang ada di muka bumi ini telah ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melatah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki kepada kita. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertumpu kepada Allah, bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali hanya Allah saja. Tapi disertai dengan melakukan apa? Usaha. Bukan cuma tidur aja. Kenapa kok tidur aja? Antar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dapat rizki ya akan datang sendiri. Tidak demikian. Tapi disertai dengan usaha, disertai dengan melakukan sebab. Dia bekerja. Sebagaimana di dalam hadis ini, mari kita perhatikan baik-baik. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tawakal kepada Allah SWT dan belajar tawakal dari tawakalnya burung. Tapi apakah burung tersebut disangkarnya saja? Tidak. Dia juga keluar mencari makan. Makanya di pagi hari dia keluar mencari makan. Sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Tapi dia usaha. Dia juga keluar untuk mencari makan, untuk mencari rezeki. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tawakal harus dibangun di atas dua hal. Yang pertama yaitu bergantungnya hati kepada Allah SWT. Ya, kita bertumpu, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus dengan melakukan apa? Disertai dengan melakukan sebab. Ya. Adapun apabila salah satunya tidak dilakukan, maka ini ya bukan tawakal yang sempurna, bukan tawakal yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala ayyuhal ikhwah mewajibkan kepada kita untuk bertawakal kepadanya. Ya, dalam banyak ayat Al-Qur'an. Seperti dalam surat Yunus ayat 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Di sini didahulukan objek. Dalam bahasa Arab, kalau objek didahulukan maka itu menunjukkan pembatasan, pengkhususan. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Begitu juga ini. Ya, hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Berarti tawakal tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah SWT. Siapa yang bertawakal kepada selain Allah SWT berarti dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Tawakal ini termasuk ibadah, bahkan ibadah yang paling inti. Dan semua ibadah wajib diserahkan hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Di sini yang menarik, tawakallah kalian. Dan seperti sering kita sampaikan, ya, hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Di sini perintah, tawakkalu, bertawakallah kalian. Berarti tawakal kepada Allah SWT hukumnya adalah wajib. Bahkan tawakal termasuk keimanan. In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar apa? Beriman. Ya. Maka iman seorang tergantung kepada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita betul-betul beriman, maka kita akan tawakal bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini ayyuhal ikhwah mencakup dalam masalah-masalah dunia ataupun masalah-masalah agama atau akhirat. Dalam masalah-masalah dunia seperti dalam masalah apa? Rizki, dalam masalah kesehatan, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam masalah apa? Ibadah, dalam masalah akhirat. Ya, hendaknya bagi kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita misalkan mau taklim, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihantui dengan apa?
was-was. Wah, ntar kalau keluar kecelakaan lagi nanti. Ya, mending di rumah aja. Ya, hati-hati dari was-was seperti itu. Hendaknya bagi seorang hamba untuk tawakal kepada Allah SWT. Makanya menarik doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika kita keluar rumah. Apa itu? Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah SWT, aku bertawakal kepadanya. Karena ketika orang keluar rumah itu mencakup untuk urusan dunia dan untuk mencakup urusan akhirat. Kita keluar rumah kadang untuk bekerja, butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar mau ke masjid, butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang memudahkan segala urusan kita, baik urusan-urusan dunia maupun urusan akhirat, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tawakal ya hendaknya dibangun di atas keyakinan tauhid bahwa ya kita bersandar kepada Zat yang maha kuat, Zat yang maha kaya, Zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Makanya dalam surat Al-Furqan ayat 84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha hidup, Zat yang maha hidup dan tidak mati. Ya. Artinya kita bergantung kepada Allah SWT ini karena Allah SWT maha mampu atas segala sesuatu, maha sempurna. Berbeda orang kalau bergantung kepada makhluk, dia bergantung kepada yang lemah. Inilah kenapa ayol ehwa rahasianya, kenapa kita dilarang ya bergantung kepada jimat. Bahkan ini termasuk kesyirikan. Kenapa kita dilarang tiarah, merasa sial dengan angka, merasa sial dengan bulan, merasa sial dengan hewan? Karena semua itu menodai tauhid, menodai tawakal kita kepada Allah SWT. Orang kalau misalkan percaya kepada jimat, ya akhirnya bergantung kepada jimat. Pas keluar rumah jimatnya ketinggalan, was-was. Waduh, gimana ini ya? Ketinggalan jimatnya ini. Ketar-ketir dia. Ya. Dia mau nikah bulan Muharram, ketar-ketir, takut lagi. Waduh, ini kata orang Jawa, kalau nikah di bulan Muharram apa? Sial. Nanti nikahannya ya gagal dan lain sebagainya. Berarti dia tidak bergantung kepada Allah SWT. Dia tidak bertawakal kepada Allah SWT. Padahal dalam segala urusan kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika seorang hamba bertawakal kepada Allah SWT, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan ya mencukupi segala kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Ya, apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi ya keinginan kita, kebutuhan kita, ya, sehingga kita tidak perlu bergantung kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ayyuhal ikhwah, hadis ini menunjukkan kepada kita kewajiban untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bahwasanya tawakal kepada Allah tidak menafikan untuk mengambil usaha, untuk melakukan sebab. Ya, seperti di dalam hadis ini Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk tawakal seperti tawakalnya burung, tapi burung juga apa? Mencari sebab. Ya, dia berusaha. Demikian juga dalam bertawakal kepada Allah SWT, maka ya hendaknya bagi kita untuk melakukan dua hal. Satu, bergantung kepada Allah SWT, meyakini hanya Allah satu-satunya yang bisa mewujudkan ya manfaat dan menolak madarat. Dan yang kedua, disertai dengan melakukan apa? Sebab. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekhul Albani,
Ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW dan dia membawa untanya, akilha wa atawakkal, wahai Rasulullah, saya ikat dulu kemudian saya tawakal atau bagaimana? Qal ikilha wa tawakkal, ikat dulu untamu baru kemudian apa? Tawakal kepada Allah SWT. Berarti tawakal itu harus disertai dengan usaha. Antum tawakal nih, misalkan sepeda motor atau mobil misalkan ya, tawakal kepada Allah SWT, tapi harus disertai dengan usaha. Dengan cara apa? Dikunci. Jangan udah tawakal kepada Allah SWT tapi nggak dikunci, malah kuncinya ditaruh di situ, ya, dibuka lagi, ya, pintunya. Bukan itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seperti dahulu zaman corona, ya, zaman corona, misalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dia tidak melakukan sebab, ya, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, ya, nggak vaksin, nggak jaga jarak, ya, berarti ini tidak melakukan apa? Sebab. Ini keliru, ya, ini keliru. Makanya dalam masalah tawakal ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang hanya bertumpu kepada sebab. Dia hanya bergantung kepada sebab saja. Maka ini keliru. Dia hanya bergantung kepada sebab. Sebab itu apa? Kayak tadi. Misalkan kalau dalam masalah rizki, dia hanya bergantung kepada usaha, dia hanya bergantung kepada bosnya, dia bergantung kepada kejeniusannya, dia nggak bergantung kepada Allah SWT. Sebagaimana banyak orang-orang kafir, ya, dia tidak bergantung kepada Allah, hanya bergantung kepada kehebatan dirinya, bergantung kepada manajemennya, bergantung kepada timnya. Maka ini tidak boleh. Yang kedua, golongan yang bergantung kepada Allah SWT tapi tidak melakukan sebab. Ini juga keliru. Ini juga keliru. Seperti tadi, orang yang tawakal kepada Allah dalam masalah rizki tapi nggak mau kerja, tidur aja. Orang yang pengen punya anak tapi nggak mau nikah, ya, nggak mau nikah. Ntar kalau dapat anak ya nemu sendiri, ya, nah, dia nggak mau usaha. Ini juga keliru. Golongan yang benar adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah yang menggabung 2 hal. Bertumpu kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga melakukan apa? Sebab, ya. Nah, ini hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya hadis yang ke-18, akhlak mulia, potret imanmu. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia adalah potret keimananmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang akhlak yang mulia. Dengan berkata baik, dengan menghormati tetangga, dengan menghormati tamu, ini akhlak yang baik, ya. Karena akhlak yang baik itu seperti kata Imam Ibnul Mubarak, yaitu dengan 3 hal: badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajh. Berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan, ya, berseri-seri atau bermuka ceria ketika bertemu dengan orang lain. Kita pun demikian. Kalau sama orang hendaknya mengucapkan ucapan yang baik. Ini akhlak yang baik. Ya,
Nabi SAW bersabda, min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahi. Termasuk amalan yang paling baik, kamu menyenangkan, membahagiakan hati saudaramu. Kita ngomong yang baik dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, dengan sahabat, itu termasuk akhlak yang baik. Yang kedua, wakaful adha, tidak menyakiti orang lain. Ya, tidak menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Hindari kata-kata yang kotor, yang menyakiti, melukai perasaan orang lain. Aksaru khotoya bani Adam fi lisanih, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Atau menyakiti orang lain dengan perbuatan, ngambil hartanya, ya, noncok dia misalkan, atau zaman sekarang misalkan nulis status-status yang menyakitkan, menyindir, ya, orang lain. Lagi berantem sama orang, bikin status, ya. Nah, ini juga termasuk apa? Hal yang harus kita hindari. Jangan menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dan yang ketiga, akhlak yang baik itu adalah dengan tolaqatul wajah, wajah yang berseri-seri, ya, senyum, ramah, salam, nyapa. Nabi bersabda, tabassumu kali ahi kalaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dan ini kita praktekkan, termasuk di dalam hadis ini ketika kita dengan tetangga, dengan tamu, ya, tunjukkan akhlak kita dengan cara apa? Kita berbuat baik kepadanya, tidak menyakiti tamu kita, tidak menyakiti tetangga kita, ya, berbuat baik kepadanya. Apa yang kita bisa untuk memuliakan dia, membahagiakan dia, kita lakukan. Kemudian ramah, salam, jabat tangan, senyum dengan tetangga kita, dengan tamu kita. Ini termasuk akhlak-akhlak yang baik, ya. Dan perhatikan di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menggabungkan dan mengiringkan antara iman dengan akhlak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, hendaknya dia memuliakan tetangganya, hendaknya dia mengatakan yang baik. Diiringkan antara akidah dengan akhlak. Iman, kemudian akhlak. Iman, akhlak. Karena hubungan antara akidah dengan akhlak sangat erat. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa akhlak kita adalah potret keimanan kita. Akhlak kita itu adalah apa? Potret keimanan kita. Kalau iman kita baik, maka akan membuahkan akhlak yang baik. Kalau, ya, akhlak kita buruk, pertanda akidah kita, iman kita ada yang masalah, ada yang cacat, ada yang kurang. Karena iman itu bertambah dan berkurang, kadang sempurna, kadang tidak sempurna, ya. Kalau orang ucapannya baik, akhlaknya baik, tanda imannya baik. Tapi kalau ucapannya kotor, ya, dia akhlaknya kepada tamu, akhlaknya kepada tetangga nggak baik, pertanda bahwa imannya juga bermasalah. Maka ini juga, ya, menunjukkan kepada kita, dan ini penting ikhwan, terutama bagi kita yang sudah mengenal sunnah, ya, jangan meremehkan masalah akhlak. Sebagian orang meremehkan masalah akhlak. Yang paling penting akidah, yang paling penting manhaj, akhlak nomor sekian. Dia mengesampingkan masalah akhlak. Ini tentu keliru. Justru akhlak itu bagian dari akidah. Akhlak adalah bagian dari manhaj. Ya, siapa yang meremehkan masalah akhlak berarti bermasalah dalam akidah dan manhajnya. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita, memperbaiki adab-adab kita. Ya, karena ini adalah
potret dari iman kita, potret dari hati kita. Kalau hati kita baik, maka akan terwujudkan dalam akhlak yang baik. Kalau orang ucapannya saja kotor, berarti tanda hatinya apa? Kotor. Karena al-ina'u bima fihi yandahu. Karena bejana itu akan mengeluarkan apa? Isinya. Tergantung diisi apa. Nggak mungkin ya bejana yang kita isi dengan comberan keluarnya air zam-zam. Nggak mungkin. Ya, artinya apa? Kalau hati kita baik, yang keluar pada ucapan kita, perbuatan kita pun akan baik. Tapi kalau hati kita kotor, maka yang keluar pun ucapan yang kotor, perbuatan yang kotor. Ya, dan ini ya berarti hubungannya sangat erat dengan masalah apa? Tazkiyatun nufus. Akhlakmu adalah potret dari hatimu. Kalau akhlak kita baik, maka itu tanda hati kita pun apa? Baik. Tapi kalau akhlak kita, ucapan kita kotor, akhlak kita pun rusak, itu pertanda bahwasanya hati kita pun kotor dan rusak. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir kita tutup dengannya, yaitu dengan hadis yang ke-19, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah terus ya, karena beliau banyak meriwayatkan hadis. Nomor 1, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, hadis qudsi itu beda dengan Al-Qur'an. Hadis qudsi itu beda dengan Al-Qur'an. Sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, tapi beda dengan Al-Qur'an. Ya, di antara perbedaannya, kalau Al-Qur'an pasti sahih. Kalau hadis qudsi belum tentu sahih, tergantung kepada status hadisnya. Ya, karena status hadis qudsi bisa sahih, bisa dhaif, bisa maudhu, tergantung kepada derajat hadisnya. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an pasti sahih semuanya. Yang kedua, di antara perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi, kalau Al-Qur'an ya bisa dibaca di dalam sholat. Kalau hadis qudsi nggak bisa. Antum nggak boleh habis waladhdallin amin kemudian baca hadis ini, ana inda husni dhanni abdi bi, nggak boleh ya, karena yang dibaca di dalam sholat itu Al-Quran, bukan hadis qudsi. Yang ketiga di antara perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi adalah kalau Al-Quran setiap satu hurufnya pahalanya 10 kali lipat, kalau hadis qudsi tidak ya, tidak. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda husni dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka hendaknya dia berprasangka baik terhadapku sekehendaknya. Jika sangkaannya ya baik, maka akan baik jadinya, dan jika buruk maka akan buruk jadinya. Hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Yakni kalau kita beramal, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan amal kita, akan menerima amal kita. Kalau kita berdoa, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Kalau kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita optimis, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan ya mengampuni dosa-dosa kita. Ini makna dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita beramal, kita optimis Allah akan menerima amal ibadah kita. Ketika kita berdoa, kita optimis Allah akan ya mengabulkan doa-doa kita.
Ya, ketika kita bertaubat, kita optimis, kita yakin Allah akan menerima taubat kita. Ya, jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia saja kita nggak boleh suudzon, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan husnudzon ayyul ihwa yang harus digarisbawahi, ya, husnudzon itu harus disertai dengan amal yang baik. Kalau orang berbaik sangka kepada Allah SWT, tapi kemudian dia terus bergelimang di dalam dosa, malah meremehkan dosa-dosa, maka itu adalah, ya, orang yang tertipu. Hasan al-Basri mengatakan, innal mu'mina ahsanad dhanna bi rabbih fa ahsanal amal. Orang beriman itu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memperbaiki amalnya. Wa innal fajira asa'ad dhanna bi rabbih fa asa'al amal. Adapun orang yang fasik, maka dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memperburuk amalnya. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Kadang orang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya malah apa? Meremehkan. Gampang. Allah kan maha apa? Pemurah. Allah maha penerima taubat. Ya, nggak apa-apa sekarang dosa, besok ya sholat beres, taubat beres. Ya, puasa Arafah, puasa Asyura, beres dosa, semua dosa-dosa kita setahun 2 tahun udah diampuni sama Allah SWT. Maka seperti ini adalah orang-orang yang tertipu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apakah amal kita pasti diterima oleh Allah SWT, apakah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah SWT, apakah taubat kita pasti diterima oleh Allah SWT. Kita hanya bisa apa? Berharap. Tapi untuk memastikan kita tidak pernah tahu. Ya, seorang hamba hanya bisa apa? Berharap, berdoa, berusaha. Adapun untuk memastikan, maka kita tidak bisa ya memastikannya kecuali yang ada dalilnya. Intinya bahwa husnudzon kepada Allah SWT ini penting. Makanya ketika kita berdoa, berbaik sangkalah kepada Allah SWT, optimislah kepada Allah SWT. Jangan pernah frustasi, jangan pernah putus asa. Ya, ketika kita bertobat kepada Allah SWT, optimislah Allah akan apa? Ya, menerima tobat kita. Tapi jangan sekali-kali kemudian husnudzon kita kepada Allah SWT menjadikan kita malah apa? Kebablasan, menjadikan kita malah meremehkan dosa. Ya, maka itu adalah husnudzon yang tidak benar. Husnudzon kepada Allah SWT disertai dengan amal saleh dan menghindari ya dosa-dosa. Itulah husnudzon yang benar. Baik. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.